Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai komunikasi lintas budaya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ridho dengan NIM 185. Kemudian rekan saya Suci Ramadan dengan NIM 138. Waude Sri Menawati dengan NIM 148. Desti Dwi April dengan NIM 160. Devi Sri Rahayu dengan NIM 161, Elsari dengan NIM 166, Yukayanti dengan NIM 171, Muhammad Ade Putra dengan NIM 184, Haikal dengan NIM 173, dan Tasya dari Irawan dengan NIM 219. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah studi mengenai bagaimana berbagai budaya dapat mempengaruhi praktik manajemen dalam sebuah organisasi. Ini mencakup tentang pemahaman tentang perbedaan dan persamaan budaya, serta bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi cara kerja, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam lingkungan kerja yang beragam. Baik, saya akan paparkan tentang komunikasi lintas budaya. Secara umum, komunikasi lintas budaya merupakan istilah yang sering dipakai untuk menjelaskan makna dari komunikasi antar budaya yang tidak terbatas oleh konteks geografis, ras, dan etnik. Komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas kegiatan kebudayaan. Selanjutnya, menurut Stella Ting-Tomei, mendefinisikannya komunikasi lintas budaya sebagai proses pertukaran makna antar individu atau dalam komunitas budaya yang berbeda atau lintas budaya untuk menegosiasikan makna bersama dalam situasi interaktif. Perbedaan latar belakang sosial budaya seringkali menjadi hambatan dalam proses komunikasi karena adanya standar yang baik, benar, buruk, dan salah yang berbeda di tiap budaya. Denis dan Musamufa, Porter dan Mitch Daniel 2023 mendefinisikan budaya sebagai hasil ciptaan manusia, yang elemen objektif dan subjektifnya berasal dari masa lalu atau turun-temurun. Elemen tersebut pada akhirnya disosialisasikan pada aspek kehidupan sehari-hari dan dapat digunakan untuk memenuhi partisipasi masyarakat setempat dalam lingkungan sosial. Aspek-aspek kehidupan berbudaya dikomunikasikan pada masyarakat yang memiliki bahasa yang sama dan hidup di waktu dan tempat yang sama. Beberapa ahli budaya telah mengambil fokus yang berbeda untuk mengulas lebih dalam mengenai komunikasi lintas budaya. Edward T. Hall 1996 menyebutkan adanya dua konteks dalam budaya yang dinamai sebagai budaya konteks rendah dan budaya konteks tinggi. Yang dimaksud sebagai budaya konteks budaya rendah adalah keterbukaan informasi dalam berkomunikasi atau belak-belakan, sedangkan budaya konteks tinggi lebih tertutup dalam berbagai informasi dan berkomunikasi. Holiday, Haid, dan Kuhlman mengambil sisi pemahaman budaya yang berbeda. Menurut Holiday, budaya dibagi menjadi dua, yaitu kecil dan budaya besar. Budaya kecil merupakan kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, sedangkan budaya besar sudah mencakup etnisitas nasional ataupun internasional. Budaya kecil ini mengacu pada komposit perilaku kohesif yang dinamis dalam kelompok sosial. Budaya kecil akan bersifat dinamis dibandingkan dengan perbedaan etnis secara global. Aspek penting lainnya dalam kajian komunikasi lintas budaya adalah bahasa Gadikars, menyebutkan jika bahasa tidak akan dapat dipisahkan dari budaya. Bahasa digunakan oleh tiap individu untuk mengetahui mana kelompoknya dan mana kelompok orang lain. Oleh karena itu, budaya adalah sesuatu yang tepat untuk menentukan identitas sosial seseorang. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, Madura, dan lain merupakan contoh dari identitas sosial tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dari Irawan dengan standbook B1 B123 219. Baik, istilah yang seringkali diletakkan pada perbedaan identitas di atas adalah munculnya pemahaman tentang kelompok kita dan kelompok mereka. Hal ini berpengaruh pada tingkat kolektivitas dan kedekatan komunikasi antar individu yang ada dalam satu kelompok dibandingkan dengan kolektivitas dan keterbukaan komunikasi individu dengan kelompok lain. Ada fungsi komunikasi lintas budaya. Samovar portal Mr. Daniel menyatakan fungsi komunikasi dalam komunikasi lintas ataupun antar budaya. Yang pertama, ada mendapat pengetahuan yang luas mengenai komunikan
yang mencakup dari keseluruhan latar belakang sosial budaya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan tiap individu. Yang ketiga, membentuk identitas pribadi. Dan yang keempat, mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesari dengan NIM B1B1231166. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Proses adaptasi di atas dilakukan untuk sama-sama memenuhi kebutuhan pribadi. Umumnya, seseorang akan mencoba untuk merasa senang, nyaman, dan terhibur saat melakukan komunikasi. Komunikasi tidak hanya berguna untuk mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan pribadi, namun juga berperan dalam menentukan, mengidentifikasikan identitas sosial, apakah seorang menjadi seorang pemuka agama, tokoh masyarakat, atau yang lainnya. Di samping itu, komunikasi juga dapat digunakan untuk memengaruhi dan merubah perilaku orang lain. Rangkaian komunikasi di atas akan berlangsung secara dinamis, saling mempengaruhi di antara komunikator dan komunikan, membuat komunikasi menjadi dua arah, di mana keduanya saling menyusul pesan dan memberikan timbalan balik agar dapat menanamkan pengaruh tujuan dari komunikasi yang dilakukan. Menurut Parkes Languan dan Yong dalam Samovar Porter dan Miss Daniel menyatakan bahwa semua proses budaya dominan dari sebuah komunitas budaya diorganisasikan oleh agama, di mana lebih ditonjolkan pada keyakinan dan tata cara hidup beragama, ritual, tabu, dan upacara-upacara. Hal tersebut menjadi identitas budaya yang memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, penyelesaian konflik, penguatan solidaritas kelompok, referensi, dan dukungan emosional. Unsur budaya lainnya adalah nilai-nilai yang dianut Samovar Porter dan Miss Daniel, menyebutkan bahwa budaya terkait dengan nilai-nilai yang telah dibuat. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan sistem norma dan kepercayaan. Nilai-nilai ini bersifat objektif bagi anggota suatu budaya saja, dan dengan demikian tingkat kebenarannya akan berbeda dengan nilai-nilai dari budaya lain. Saya Suci Ramadhani dengan NIM B1B1231138 akan melanjutkan materi. Selain agama dan norma, ada pula organisasi-organisasi sosial dalam komunikasi lintas budaya. Samovar, Porter, dan MC Daniel menyebut organisasi ini sebagai sistem sosial atau struktur sosial yang membawahi berbagai unit sosial yang terkandung dalam budaya. Kemudian, unsur budaya yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan fitur umum yang ada dalam semua budaya. Unsur-unsur di atas melambangkan identitas dari kebudayaan itu sendiri. Samovar, Porter, dan MC Daniel menyebutkan persepsi dan sikap yang akan muncul pada perbedaan identitas kultural adalah stereotip, etnosentrisme, prasangka, dan rasisme. Stereotip adalah persepsi negatif yang sangat berbahaya dalam komunikasi lintas budaya dan antar budaya. Seringkali stereotip bersifat kontraproduktif. Hal ini mengancam keharmonisan antar budaya karena stereotip selalu berisi hal buruk dan itu berlaku umum bagi seluruh anggota budaya. Baik lagi jika stereotip diproduksi oleh tokoh masyarakat dan bahkan media massa sehingga level penyebarannya menjadi lebih masif. Banyak pelabelan buruk terhadap suatu budaya terjadi tanpa adanya konfirmasi dari anggota budaya yang dilabelkan. Umumnya, masyarakat hanya taken for granted dengan stereotip jelek budaya lain dan terinternalisasi dalam dirinya sehingga memperlebar jarak komunikasi antara budaya jika bertemu dengan anggota budaya yang distereotipkan. Selain stereotip, stigma negatif terhadap budaya lain adalah buruk sangka. Buruk sangka lebih bersifat individual. Terjadi karena adanya pengalaman komunikasi yang buruk saat bertemu anggota budaya lain, sehingga berprasangka semua anggota budaya tersebut sama buruknya. Yang ketiga adalah tindakan rasis. Rasisme berbicara mengenai perbedaan ras yang dapat menimbulkan konflik. Kebanggaan kepada ras sendiri dan kebencian terhadap ras lainnya dapat menimbulkan konflik antar budaya. Terakhir adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah pandangan yang meninggikan budaya dan etnis sendiri sehingga menganggap budaya lain lebih rendah. Adler dan Proctor menjelaskan fungsi komunikasi dengan cara berikut, yaitu selain memuaskan kebutuhan sosial dan membentuk identitas, komunikasi paling sering digunakan untuk memuaskan tujuan. Komunikasi opinion leader mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai yang diinginkan. Dari materi kami dapat disimpulkan
bahwa komunikasi lintas budaya terfokus pada interaksi antar individu yang berbeda latar belakang sosial budaya. Perbedaan tersebut meliputi keyakinan, nilai-nilai, bahasa, dan persepsi dari tiap komunitas kebudayaan. Karenanya, dengan mempelajari komunikasi lintas budaya, individu dapat mengetahui langkah-langkah adaptif yang harus diambil ketika bertemu dengan individu dari lingkungan budaya yang lain. Hal ini dapat menghindarkan persepsi-persepsi negatif antar kebudayaan seperti stereotip, prasangka buruk, rasisme, dan etnosentrisme ketika berkomunikasi lintas budaya. Sekian materi dari kelompok kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.